Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 5 subbab pembahasan seperti yang tertera di layar. Nah, kita akan masuk ke subbab pembahasan yang pertama. Nah, hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Ini harus diuji karena tingkat kebenarannya itu masih lemah. Jadi harus diuji lebih lanjut. Next, kalau untuk hipotesis statistik itu adalah dugaan sementara atas kumpulan data statistik dari penelitian yang mencakup biasanya itu rata-rata atau mu, kemudian varians atau sigma kuadrat, dan juga proporsi. Nah, itu tadi definisi hipotesis dan hipotesis statistik. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis ini terdapat 2 hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0. Itu adalah pernyataan awal yang ingin diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Kemudian untuk hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan lawan dari H0. Dan hipotesis ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan atau perubahan dari apa yang dinyatakan dalam H0. Oke, jadi tadi itu rumusan hipotesis. Kemudian kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu jenis-jenis hipotesis. Nah, untuk jenis-jenis hipotesis itu terdapat 3 jenis. Ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Contohnya, H0 menyatakan rata-rata waktu belajar siswa SMA adalah 2 jam per hari, dan H1 menyatakan rata-rata waktu belajar siswa SMA bukan 2 jam per hari. Ini dikatakan hipotesis deskriptif karena memiliki satu variabel, yaitu waktu belajar siswa. Oke, next kita akan ke jenis hipotesis yang kedua, yaitu komparatif. Hipotesis komparatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan perbandingan atau perbedaan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya, H0 menyatakan tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. H1 menyatakan ada perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi hipotesis komparatif ini adalah perbedaan atau perbandingan, dan ini contohnya adalah perbedaan. Kemudian kita ke jenis yang ketiga, yaitu asosiatif. Jadi hipotesis asosiatif itu adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, contohnya di sini terlihat bahwa H0 menyatakan tidak ada hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa. Dan H1 menyatakan ada hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa. Jadi ini dapat dikatakan hipotesis asosiatif karena terdapat hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa. Nah, next kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prosedur pengujian hipotesis. Nah, untuk prosedur pengujian hipotesis ini, langkah pertamanya adalah menentukan H0 dan H1. Seperti yang dikatakan tadi, hipotesis 0 atau H0 itu adalah pernyataan yang menganggap tidak ada perbedaan atau hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan lawan dari H0,
yaitu pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan dan ingin dibuktikan. Jadi teman-teman, H0 itu selalu ditulis dengan menyertakan sama dengan. Oke, kita next. Kemudian di sini ada uji dua arah. Biasanya H1-nya itu ditulis dengan menyertakan tidak sama dengan. Kemudian uji satu arah ke arah kanan itu H1-nya ditulis dengan menyertakan lebih dari. Kalau uji satu arah ke arah kiri itu H1-nya ditulis dengan menyertakan kurang dari. Nah, dari contoh yang disajikan di layar, yaitu H0 menyatakan mu sama dengan 75. Tidak ada peningkatan nilai. Kemudian H1 menyatakan mu lebih dari 75, ada peningkatan nilai. Maka jika dikerjakan, ini adalah uji hipotesis dengan satu arah ke arah kanan, karena di contoh soal ini itu menggunakan lebih dari. Jadi H1-nya itu menggunakan mu lebih dari 75. Oke, kita next ke langkah atau prosedur yang kedua, yaitu menentukan taraf signifikansi atau alfa. Jadi taraf signifikansi itu menetapkan batas tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Biasanya kita menggunakan alfanya itu 0,05 atau 5%. Artinya itu, jadi kita itu ada peluang atau kemungkinan 5% kita membuat kesalahan dengan menolak H0 atau hipotesis 0, padahal hipotesis 0 tersebut itu benar. Oke, kita next ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan uji statistik. Yaitu ada menggunakan uji Z dan menggunakan uji T. Untuk menggunakan uji Z itu terdapat ketentuannya. Nah, jika simpangan baku populasi sudah diketahui atau jika ukuran sampel besar, jadi banyaknya data itu lebih dari 30, itu maka menggunakan uji Z. Nah, kalau untuk yang menggunakan uji T, itu ketentuannya jika simpang baku belum diketahui dan masih mengandalkan simpangan baku sampel serta ukuran sampelnya kecil atau banyaknya data itu kurang dari 30, itu maka menggunakan uji T. Oke, next. Nah, prosedur yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian dan kesimpulan. Jadi ketentuannya yaitu H0 ditolak jika uji dua arah itu nilai statistik ujinya kurang dari negatif nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Itu yang menggunakan uji dua arah. Nah, untuk kriteria pengujian menggunakan satu arah, itu arah kanan, H0 ditolak jika nilai uji statistik itu lebih besar daripada nilai tabel. Nah, kalau untuk yang pengujian satu arah ke arah kiri, itu H0 ditolak jika nilai statistik kurang dari negatif nilai tabel. Nah, itu tadi prosedur dalam pengujian hipotesis. Nah, kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu contoh soal pengujian hipotesis. Nah, ini soalnya teman-teman. Seorang guru ingin mengetahui penggunaan model problem based learning. Apakah dapat meningkatkan rata-rata nilai ujian mata pelajaran matematika siswa? Nah, dari sampel 49 siswa yang diajar menggunakan model problem based learning atau PBL, diperoleh rata-rata nilai ujian sebesar 82 dengan simpangan baku sebesar 12. Selama ini nilai rata-rata siswa yang tidak diajar dengan model
problem based learning adalah 78. Dengan taraf nyata 5%, ujilah secara statistik apakah model problem based learning dapat meningkatkan nilai ujian matematika siswa. Nah, untuk penyelesaiannya, kita klik penyelesaian. Nah, dari soal yang tadi kita baca, diketahui banyaknya data itu ada 49. Kemudian rata-rata nilainya ada 82. Kemudian mu 0 atau rata-rata awal itu 78 dan simpangan bakunya itu 12. Kemudian taraf signifikansi atau alfa itu 5% atau 0,05. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu menentukan H0 dan H1. Jadi dari soal yang disediakan tadi, maka H0 menyatakan mu kurang dari 78, maka tidak ada peningkatan nilai. Dan H1 menyatakan mu lebih dari 78, maka terjadi peningkatan nilai. Setelah menentukan H0 dan H1, maka menentukan taraf signifikansi atau alfa. Jika sesuai soal, itu maka taraf signifikansinya ada 5% atau 0,05. Setelah taraf signifikansi ditentukan, maka yang ketiga prosedurnya adalah menentukan uji statistik. Nah, dalam soal itu karena datanya itu lebih dari 30, maka menggunakan uji Z satu arah. Nah, untuk rumusnya yaitu rumus uji Z, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan baku per akar N atau akar banyaknya data. Lalu kita masukkan X barnya 82 dan mu 0-nya itu 78, 82 dikurang 78, kemudian per simpangan baku yaitu adalah 12 per kemudian banyaknya data 49, maka akar 49. Nah, 82 dikurang 78 adalah 4 per 12 per 4, akar 49 itu adalah 7. Maka kita hasilkan lagi 4 per 12 dibagi 7 itu hasilnya 1,714. Maka kita temukan bahwa Z hitungnya adalah 2,33. Nah, karena alfanya itu menggunakan 0,05 dan menggunakan uji satu arah yaitu ke arah kanan. Nah, untuk mencari Z tabelnya yaitu Z1 dikurang alfa sama dengan Z1 dikurang 0,05. Jadi 1 dikurang 0,05 hasilnya Z 0,95. Nah, jadi untuk 1,65 ini ditemukan atau ditentukan dari Z tabel yang titiknya itu 0,9505. Jadi pada titik samping itu 1,6, kemudian titik atas Z tabel itu 0,05. Maka Z tabelnya itu 1,65 karena 1,6 ditambah 0,05 di Z tabel. Jadi dapat diketahui bahwa Z hitung itu 2,33 lebih besar daripada Z tabel 1,65. Nah, setelah menentukan uji statistik itu kita memberikan kesimpulan di mana H0 ini ditolak karena Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel. Maka dapat kita temukan bahwa hipotesisnya itu H1 diterima, maka penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan nilai ujian matematika siswa. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk materi pengujian hipotesis.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.